Bapak Ibu, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinasehat. Hari ini saya akan membahas mengenai kolesterol. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mengetahui penyakit kolesterol ini, atau bahkan dari Bapak Ibu ini sudah mempunyai riwayat kolesterol. Sebenarnya Bapak Ibu, kolesterol ini atau lemak ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi dalam batas normal. Jika berlebih maka menimbulkan penyakit, yaitu dinamakan kolesterol yang tinggi. Apa itu kolesterol? Yaitu suatu molekul lemak di dalam sel yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Lemak ini diproduksi oleh organ hati yang mempunyai fungsi yang penting buat tubuh kita, yaitu sebagai pembentukan sel, kemudian membantu dalam mencerna makanan, kemudian sebagai pembentukan vitamin D, dan sebagai produksi hormon. Jenis kolesterol ini dibagi menjadi 4 yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu LDL, HDL, kolesterol total, dan trigliserida. LDL ini adalah low density lipoprotein yang biasa disebut dengan kolesterol jahat. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita disebut dengan LDL. Kemudian berapa sih LDL yang diperlukan oleh tubuh kita dalam batas normal, yaitu kurang dari 100 mg per dl. Mengapa LDL ini disebut dengan lemak jahat? Karena merupakan salah satu penyebab pembentukan ateroma, yaitu pemicu penyakit jantung atau pengerasan pembuluh darah. Karena LDL ini bisa menimbun pada dinding, jadi menimbun lemak pada dinding pembuluh darah kecil yang harusnya menyuplai makanan ke jantung dan otak, tetapi karena menimbun maka suplai makanan untuk ke jantung dan otak itu terhambat, makanya disebut dengan kolesterol jahat. Kemudian yang kedua adalah HDL. HDL ini disebut dengan kolesterol baik. Mengapa? Karena bisa membersihkan dan mengangkut timbunan lemak di dinding pembuluh darah menuju ke hati. HDL yang normal itu untuk pria lebih dari 40 mg per dl, sedangkan untuk wanita lebih dari 50 mg per dl. Jadi kolesterol HDL ini harus lebih dari 40 mg per dl untuk pria dan lebih dari 50 mg per dl untuk wanita. Penderita kolesterol biasanya HDL kita ini rendah. Hal itu disebabkan yang pertama adalah karena obesitas atau kegemukan. Yang kedua karena kurang aktivitas fisik, misalnya berolahraga. Yang ketiga karena merokok. Dan keempat karena minuman alkohol dan gaya hidup yang tidak sehat. Trigliserida normal itu sekitar 60-100 mg per dl. Faktor-faktor yang menyebabkan kolesterol yaitu yang pertama adalah diet tidak sehat dan minum alkohol terlalu banyak. Yang kedua adalah kurang berolahraga, dan yang ketiga adalah merokok. Yang keempat adalah obesitas, dan yang kelima adalah karena adanya penyakit hipertensi ataupun diabetes, penyakit liver, ginjal, terus tiroid, itu bisa menyebabkan terjadinya kolesterol. Kemudian dengan bertambahnya usia pun bisa menyebabkan terjadinya penyakit kolesterol yang memicu akhirnya aterosklerosis atau penyakit jantung. Ciri-ciri orang yang terkena kolesterol itu bisa Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah mudah lelah, karena tubuh tidak mendapatkan aliran darah dengan kadar oksigen yang cukup. Kemudian yang kedua, otot kaki melemah, yaitu penyebabnya karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Karena arteri tidak mendapatkan aliran darah yang cukup sehingga otot kaki menjadi lemah.
Kemudian yang ketiga adalah nyeri dada atau angina. Kolesterol yang tinggi membuat zat lemak menumpuk di pembuluh darah arteri, sehingga dada akan terasa sakit, dan jika tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan serangan jantung. Yang keempat, kaki dan tangan sering kesemutan, yaitu karena jumlah kolesterol yang berlebih membuat pembuluh darah menyuplai darah ke kaki menyempit. Akibatnya pasokan darah ke jaringan tubuh berkurang. Kemudian yang kelima adalah sakit pada rahang. Ini adalah salah satu gejala serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kemudian bagaimana cara menurunkan kolesterol? Yaitu ada dua, bisa dengan cara alami dan dengan obat-obatan. Untuk cara alami bisa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 500 gram per hari. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi yang mengandung omega 3, misalnya tuna, kacang kenari, salmon. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi tempe, tahu, daging tanpa lemak, ayam tanpa lemak. Kemudian yang keempat olahraga, dan kelima tidak merokok. Mengapa merokok ini dilarang untuk penderita kolesterol? Karena merokok ini dapat mengganggu keseimbangan kadar kolesterol yang baik, sehingga membuat kadar kolesterol yang baik ini menurun dan pembuluh darah menjadi kaku, sehingga meningkatkan resiko jantung dan stroke. Untuk obat-obat kimia yang dapat dikonsumsi untuk penderita kolesterol ini bisa mengkonsumsi atorvastatin dan atau simvastatin. Pilih salah satu aja Bapak Ibu. Untuk cara minumnya, atorvastatin itu boleh diminum pagi hari, sedangkan untuk simvastatin diminumnya malam hari. Untuk lebih jelasnya obat simvastatin dan atorvastatin kenapa dikonsumsi pagi dan malam, nanti saya akan buatkan video selanjutnya. Semoga edukasi yang saya berikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, komentar, kemudian nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.